Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah azani wa sallallahu alhamdulillah. Kita selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita lanjutkan bacakan kitab Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizallahu ta'ala. Kita masuk kepada Al-Qaidatus Tsalitsatu, kaidah yang ketiga. Setelah kita membacakan tentang kaidah pertama, yaitu mengenai usul atau asal dari tazkiyatun nafs, yaitu tauhid, kemudian juga miftah, kuncinya tazkiyatun nafs adalah doa. Sekarang al-qaidatus tsalitsatu al-Qur'anul Karimu manba'ut tazkiyati wa ma'inuha. Al-Qur'anul Karim manba'ut tazkiyah, ini sumbernya penyucian jiwa. Wa ma'inuha, dan mata airnya. Kita bisa membayangkan ya ikhwah azanillah. Di sini beliau memakai istilah mamba wa ma'in, yaitu sumber dan mata air. Yang kita tahu bahwasanya air adalah kebutuhan yang sangat vital. Maka ketika sumbernya itu aman, maka kebutuhan tercukupi. Tapi sebaliknya ketika sumbernya tidak aman, maka orang-orang pada bingung. Maka di dalam tazkiyatun nafs, di dalam menyucikan jiwa, ini tidak menurut akalnya, tidak menurut perasaannya, tidak menurut pengalaman pribadinya, akan tapi ada sumber yang itu adalah merupakan kalamullah, merupakan firman Allah Ta'ala, yaitu Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qala Allah Ta'ala laqad manna Allahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Laqad manna Allah, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan 'alal mu'minina, kepada orang-orang yang beriman. Idz ba'atsa fihim, ketika Allah mengutus di tengah-tengah mereka, di tengah orang beriman, rasulan min anfusihim, seorang utusan dari golongan mereka sendiri, yang tugasnya seorang rasul ini yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan mentazkiyah jiwa mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab wal hikmah, Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam ayat ini ya ikhwah azani wa haqqullah, di antara tugas Rasul, khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang pertama adalah yatsu alaihim ayati, membacakan kepada kaumnya
yaitu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW adalah an-nabiyul ummi. Dia adalah seorang nabi yang ummi. Maka firman Allah taala dibacakan kepada umatnya ini. Juga tugas yang kedua adalah yuzakkihim, mentazkiyah jiwa mereka, membersihkan jiwa-jiwa mereka dari noda-noda kesyirikan yang sebelumnya menjadi kebiasaan mereka, orang-orang jahiliyah, orang-orang Quraisy musyrik. Maka dibersihkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Qur'an, wal hikmah, dan as-sunnah. Maka beliau katakan, fa'adamu ma tuzakku bihin nafsu, maka faktor terbesar di dalam tazkiyatun nafs ini Al-Qur'anul Karim, yaitu Al-Qur'anul Karim yang tadi dikatakan sebagai mamba wa ma'in, alladzi huwa kitabut tazkiyah, yang Al-Qur'anul Karim ini disebut oleh beliau kitabut tazkiyah, yaitu kitab yang berisi penyucian jiwa ini. Wa manba'uha wa ma'inuha, sumbernya dan mata airnya. Wa masdaruha, dan juga sumber. Faman arada li nafsihi tazkiyata, maka barang siapa yang dia menginginkan pada jiwanya itu at-tazkiyah, ada kesucian. Siapa yang menginginkan suci jiwanya atau jiwanya bisa suci, falyatlubha fi kitabillah azza wajalla, maka adalah dia mencari di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim. Jadi siapa yang mencari sumber yang benar untuk tazkiyatun nafs ini, hendaklah mencari di kitabullah, di dalam Al-Qur'anul Karim. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, dhaminallahu liman ittaba'al qur'ana alla yadilla fid dunya wa la yashqa fil akhirati. Beliau menjelaskan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan, mengatakan dhaminallah, Allah menjamin, Allah memberikan jaminan kepada siapa? Liman ittaba'al qur'ana, bagi orang-orang yang mereka ittiba'ul Qur'an, mengikuti Al-Qur'an. Namanya ittiba, mengikuti, itu berarti bila ilm, dengan dia membacanya, dengan dia menghafalnya, dengan dia memahaminya, dengan cara memahami Al-Qur'an. Ketika faham, maka dia akan mengamalkan isi Al-Qur'an itu, maka itulah namanya ittaba'al Qur'an, mengikuti Al-Qur'an. Siapa yang dia itu mengikuti Al-Qur'an, alla yadilla fid dunya, maka dia tidak akan tersesat di dunia ini, wala yashqa fil akhirah, dan tidak akan celaka di akhirat kelak. Tsumma tala, kemudian beliau membacakan ayat famanittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, petunjuk Allah Subhanahu wa taala, fala yadil, maka dia tidak akan tersesat, wala yashqa, dan dia tidak akan celaka. Ini menunjukkan ya ikhwah azani wa azkullah, dengan Al-Qur'an, dengan kitabullah ini, maka seseorang dia akan meniti jalan yang aman, jalan yang selamat, tidak tersesat dan tidak celaka. Waqala ta'ala, dan firman Allah SWT dalam ayat yang lainnya, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, qad ja'atkum mau'idah, sungguh telah datang kepada kalian mau'idah, yaitu pelajaran penting, mir rabbikum, dari Rabb kalian, dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan bahwasanya Allah dengan kalamnya, dengan firman-Nya itu memberikan banyak pelajaran kepada hamba-hambanya ini. Selain memberikan
banyak pelajaran kepada hambanya, wa syifa'ul lima fis sudur, juga sebagai syifa, sebagai penyembuh lima fis sudur, atas apa yang ada di dalam dada. Ketika mengalami sakit, maka obatnya adalah Al-Quran. Maka ini adalah Al-Quran sebagai obat. Apakah dia obat jasmani atau rohani? Jawabannya dua-duanya. Nanti disebutkan setelahnya. Kemudian wahudan, juga Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk. Dan berikutnya warahmatun lil mu'minin, dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian beliau menukil perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimallahu taala, qala Ibnu Qayyim rahimallahu taala, Al-Qur'anu huwa syifa'ut tammu min jami'il adwa'il qalbiyyati wal badaniyati wa adwa'ud dunya wal akhirati. Al-Qur'an huwa syifa'ut tam. Al-Quran adalah merupakan penyembuh yang sempurna, obat yang sempurna. Ini perlu hal yakin, perlu keyakinan bahwasanya Al-Quran adalah merupakan obat yang bisa menyembuhkan dan sempurna. Obat untuk apa? Min jami'il adwa'i al-qalbiyah, dari seluruh penyakit-penyakit hati, wal badaniyah, dan penyakit-penyakit badan. Orang ketika dia itu tidak memahami ayat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di dalam Al-Qur'an bisa menjadi syifa, menjadi penyembuh, baik itu masalah qalbiyah atau badaniyah, mereka kadang-kadang tidak bisa berpikir. Artinya enggak masuk akal menurut mereka. Ya, menurut mereka kadang tidak masuk akal. Ya, karena memang belum memahami. Tapi bagi orang-orang yang mereka dimudahkan Allah Ta'ala untuk memahami Al-Quran dan meyakininya, maka baik itu penyakitnya adalah penyakit badan, penyakit fisik, penyakit jasmani, ini bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Apalagi penyakit jiwa, penyakit jiwa. Kalau penyakit jiwa mungkin banyak orang yang mereka masih bisa memahami. Jadi seakan-akan Al-Quran ini ketika dikatakan syifa'un lima fis sudur, itu hanya sebagai penyembuh yang penyakit jiwa saja, penyakit rohani saja, padahal tidak. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan di sini bahwasanya sebagai syifa yang sempurna, baik itu penyakit hati maupun penyakit badan. Wa adwa'i dunya wal akhirah, dan juga sebagai obat dari penyakit yang ada di dunia ini dan juga penyakit di akhirat. Artinya apa? Artinya ketika seseorang itu dia terlalu cinta kepada dunia, terlalu cinta kepada dunia, ini penyakit. Sebaliknya, penyakit akhirat, dia nggak peduli dengan akhirat, dia nggak peduli dengan akhirat, ini juga penyakit. Maka dengan Al-Quran akan didudukkan, akan dijelaskan bahwasanya bagaimanakah kita memperlakukan dunia dan bagaimanakah kita harus memperlakukan akhirat. Selanjutnya waqala ta'ala, Syekh mengatakan hafizallahu ta'ala, menyebutkan ayat Allah ta'ala, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang kami datangkan kepada mereka Alkitab, kami datangkan kepada mereka Alkitab Al-Quran, yatluna haqqa tilawati, mereka membaca, yatlunahu, mereka membaca Al-Quran itu haqqa tilawati, dengan sebenar-benar bacaan. Jadi tidak hanya sekedar membaca, tapi haqqa tilawati, dengan sebenar-benar bacaan. Allah sampaikan, Allah firmankan, ulaika yu'minuna bih, itulah orang-orang yang beriman dengannya. Ini salah satu indikasi ya ikhwah a'azani wa azkullah. Ketika kita mengatakan
beriman kepada kitab-kitabnya Allah, di antaranya Al-Quran, maka tidak cukup hanya mengenal bahwasanya Al-Quran adalah kitab sucinya orang Islam, tapi harus diusahakan semacam yang Allah firmankan ini dengan haqqa tilawati. Nah, sekarang apa maksudnya haqqa tilawati? Maka disebutkan oleh beliau wa tilawatul kitabi haqqa tilawah, dan membaca Alkitab, Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan. Apa maksudnya? Takunu bi qiraatihi, yaitu caranya yang pertama dengan qiraah, dengan membaca. Memang jelas-jelas dibaca. Makanya sejak kecil kita diajari oleh orang tua kita untuk baca Al-Quran. Ini tahapan pertama. Kemudian wa hifdzihi, maka sebenar-benar bacaan yang kedua adalah wa hifdzihi, menghafalkannya. Maka fase yang berikutnya, tahapan berikutnya setelah seorang itu bisa membaca Al-Quran, maka dia hendaklah menghafalkan Al-Quran yang telah dia baca. Wa fahmihi, dan kemudian hendaklah dia memahaminya. Setelah dia menghafalkan, tentunya belajar mengerti artinya dan memahami isinya. Wa tadabburihi, dan dia mengkaji isi-isi dari Al-Quran lebih jauh dari hanya sekedar yaitu membaca dan sekedar menghafalkan. Maka setelah dia paham, bagaimanakah dia tadabbur, merenungi, mengkaji tentang Al-Quran ini dengan melihat apa yang ada di sekelilingnya. Dan yang lebih dari itu, yaitu wal amali bihi, itu dengan mengamalkan Al-Quran tersebut, diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada perintah kita itu untuk sholat, kita sholat. Perintah untuk siam, kita siam. Perintah untuk haji, kita haji jika mampu. Perintah kita untuk birrul walidain, kita birrul walidain. Perintah kita untuk sedekah, kita bersedekah jika mampu pula, dan yang lain-lainnya. Maka diamalkan Al-Quran ini, bukan sekedar hanya dijadikan yaitu buku pedoman saja, tapi harus diamalkan. Kama fassarahu bidzalika as-sahabatu wat tabi'un, sebagaimana ditafsirkan hal ini yaitu oleh para sahabat dan para tabi'in. Ayyuhal hazani wa selanjutnya, qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu an, berkata Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya, kana ar-rajul minna idza ta'allama asyra ayatin lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal 'amala bihinna. Kana ar-rajul adalah seseorang minna di antara kami, para sahabat. Jadi para sahabat idza ta'allama, ketika mereka belajar Al-Quran, asyra ayatin, belajar Al-Quran 10 ayat, ini pelajari 10 ayat. Maka ketika mempelajari 10 ayat ini, lam yujawizhunna, maka dia, seorang ini tidaklah melampaui dari 10 ayat itu. Jadi 10 ini betul-betul dipelajari terlebih dahulu. Sampai kapan dia berpindah kepada ayat berikutnya? Hatta ya'rifa ma'anihin, hingga dia mengetahui makna-makna 10 ayat itu. Wal 'amala bihin, dan dia mengamalkan 10 ayat itu. Ini menunjukkan ya ikhwah azani wa azakumullah, bahwasanya Al-Quran tidak hanya sekedar qiraah, tidak hanya sekedar bacaan. Meskipun al-qiraatu, meskipun bacaan adalah merupakan ta'abbud, merupakan bentuk peribadahan. Kita dengan membaca Al-Quran saja termasuk ternilai ibadah. Akan tapi bukan itu tujuan inti dari Al-Quran ini. Maka disebutkan di sini, para sahabat saja yang mereka hidup bersama Rasulullah SAW, ketika mempelajari Al-Quran, maka mereka belajarnya bahasa kita step by step, sedikit demi sedikit. 10 ayat dipelajari,
kemudian tidak pindah ke ayat lainnya sebelum 10 ayat ini dipahami maknanya dan kemudian diamalkan. Setelah itu kemudian ke ayat yang lainnya. Ini menunjukkan ya ikhwah azani wa azkullah, bagaimanakah tujuan Al-Quran itu hendaklah akhirnya adalah diamalkan. Bukan yang sekedar dibaca, dihafalkan, kemudian ya kalau bahasa sekarang itu dilombakan begitu. Ya, kan banyak lomba semacam itu. Bukan kita mengatakan itu buruk, tidak. Tapi amalannya, yang penting adalah amalannya. Oleh karena itu bagi para hufaz, bagi para penghafal Al-Quran, ini menjadi ujian, ya, menjadi ujian. Alhamdulillah dimudahkan bisa memiliki hafalan Al-Quran. Maka ujian berikutnya, bagaimanakah memahaminya? Kalau sudah memahaminya, bagaimanakah merealisasikannya atau mengamalkannya? Maka ini adalah suatu hal yang harus diperhatikan. Para sahabat saja yang mereka itu subhanallah, ya kita tidak menyaksikan akan amalan-amalan mereka ini di dalam masalah mempelajari Al-Quran betul-betul sampai memiliki yaitu pemahaman yang pasti, kemudian mengamalkannya baru ke yang lainnya. Kemudian beliau katakan wa qiraatul Qur'ani duna fahmi ma'anihi, membaca Al-Quran tanpa memahami makna-maknanya. Kalau orang membaca Al-Quran kemudian dia ya cukup membaca saja, cukup menghafalkan saja, makna-maknanya dia tidak mau memahami atau malas untuk memahaminya. Wal awil amalu bima jaa fihi, atau dia tidak wal awil amali bima jaa fihi, atau dia tidak mau mengamalkan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Jadi dengan memiliki Al-Quran, dia tidak mau memahami isinya, memahami maknanya, dan tidak mengamalkan isi Al-Quran. Maka dikatakan oleh beliau, la tu'addu tilawatan bihaqqin. Ini tidak terhitung tilawatan bihaqqin. Haqqa tilawati. Tidak sesuai dengan ayat haqqa tilawati. Ini berarti tidak terhitung dengan sebenar-benar bacaan. Membaca iya, menghafal iya, tapi tidak sebenar-benarnya. Karena hanya sekedar bacaan aja. Walidha, oleh karena itu yaqulul Fudail, berkata Al-Fudail Ibnu Iyad rahimallahu taala, innama nazalal Qur'anu liyu'mala bihi. Hanyalah Al-Quran itu turun liyu'mala bih, untuk diamalkan. Jadi Al-Quran ini diturunkan Allah SWT itu untuk diamalkan. Kalau seseorang mengamalkan, otomatis dia itu harus tahu apa yang diamalkannya, maksudnya sumbernya mana, bacaannya apa, pemahamannya bagaimana. Maka tujuan Al-Quran adalah untuk diamalkan. Namun fattahudan nasu, manusia itu menjadikan qira'atahu amalan, yang artinya fattahudan nas, maka manusia itu menjadikan qira'ahnya sebagai amalan. Artinya apa? Orang-orang itu menyangka dengan membaca itu sudah cukup, itu sebagai mengamalkan Al-Quran. Ini belum cukup. Maka manusia banyak yang mereka itu ketika hendaklah kita mengamalkan Al-Quran, dia membaca saja. Ini persangkaan yang keliru, persangkaan yang salah. Fattahudan nasu qira'atahu amalan. Maka manusia menjadikan bacaannya sebagai amalan. Memang tidak salah ketika dia itu membaca adalah mengamalkan, tapi mencukupkan hanya dengan membaca itu yang tidak tepat. Tidak cukup hanya membaca saja, tapi harus dipahami tadi itu kemudian diamalkan. Bagian terakhir saya mengatakan, wa idza akramallahu subhanahu wa ta'ala abdahu bitilawatil Qur'an. Maka jika Allah subhanahu wa ta'ala
itu memuliakan hambanya dengan tilawatul Quran, membaca Al-Quran, wa tadabburihi, dan mengkaji Al-Quran, wa mujahadatin nafsi, dan sungguh-sungguh untuk mendorong jiwanya, alal amali bih, untuk mengamalkan Al-Quran itu. Jadi perhatikan di sini ada 3. Yang pertama membaca, kemudian mengkaji, dan bersungguh-sungguh mendorong jiwanya untuk mengamalkan. Karena bisa jadi untuk membaca sudah dilakukan bahkan setiap hari. Untuk mengkaji, memahami artinya, belajar tafsirnya, bahasanya mudahnya begitu, sudah dilakukan. Dan bahkan dia sudah paham. Tapi mujahadatun nafas, sungguh-sungguh mendorong jiwanya untuk beramal, itu butuh usaha, yaitu butuh kesungguhan yang lebih. Tidak cukup paham selesai, tapi harus mujahadah, yaitu bersungguh-sungguh untuk mendorong jiwanya untuk mengamalkan. Siapa di antara hambanya yang melakukan 3 hal ini, membacanya, mentadabburinya, dan mujahadun nafas alal amal, untuk mengamalkannya, nala minat tazkiyati awfaru nasibin, dia akan mendapatkan pensucian jiwa dengan awfaru nasib, dengan bagian yang melimpah, bagian yang banyak, mendapatkan bagian yang banyak. Maka dari sini ya ikhwah azani wa sallallahu, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an yang merupakan yaitu kitabullah, kalamullah, maka tidak hanya kita membacanya, tapi kita juga mempelajari maknanya, kita memahaminya, dan lebih dari itu maka kita mengamalkannya, sehingga kita mendapatkan penyucian jiwa dengan sumber yang benar, yaitu Al-Qur'anul Karim. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Azani wa alhamdulillah, di siang ini kita masih dimudahkan Allah Ta'ala untuk bisa melanjutkan kembali, yaitu membacakan kitab Asyru Qawaida fi Tazkiyatin Nafs. Kita sekarang bacakan pada Al-Qaidah Ar-Rabi'ah, Al-Qaidatur Rabi'ah, kaidah yang keempat. Di dalam kaidah yang keempat, setelah yang pertama masalah tauhid, kedua masalah doa, ketiga masalah Al-Quran, maka beliau Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala menyebutkan Al-Qaidatur Rabi'atu ittihadul uswati wal qudwati, yaitu menjadikan uswah, contoh, wal qudwah, dan suri toladan. Artinya bahwasanya di dalam tazkiyatun nafs kita butuh sosok, siapa yang bisa dicontoh, siapa yang bisa dicontoh untuk kita jadikan rujukan. Sebagaimana seseorang ketika dia ingin menjadi, katakanlah sesuatu, menjadi orang ini, jabatan dan seterusnya, dia pasti punya siapa yang diinginkan, dia ingin seperti siapa. Maka dalam tazkiyatun nafs, di dalam penyucian jiwa ini, maka juga kita butuh sosok, butuh figur yang dimana ini harus kita jadikan sebagai suri toladan. Maka beliau mengatakan, menyitir ayat Allah Ta'ala, qala Allahu azza wa jal, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad, sungguh dan sungguh, kana lakum, telah ada bagi kalian, fi rasulillah, di diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, yaitu contoh yang baik, suri teladan yang baik. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, di dalam diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada uswatun hasanah, ada suri teladan yang baik. Dalam bidang apa? Dalam segala bidang, dalam segala hal. Dan ini Allah firmankan, liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira,
Ini bagi orang yang mereka itu mengharapkan Allah, mengharapkan hari akhir, dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini artinya syarat. Kalau seseorang dia itu mau menjadikan Nabi kita Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, berarti dia sudah memiliki yaitu keimanan kepada Allah, keimanan kepada hari akhir, dan dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah tahu Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan bahwasanya untuk bisa kita memiliki suri tauladan atau mensucikan jiwa kita, suri tauladan kita siapa? Maka disebutkan oleh Allah yaitu di dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan oleh beliau, qala Ibnu Katsirin rahimallahu taala, berkata Ibnu Katsir semoga Allah meridainya, merahmatinya, hadil ayatul karimah, ayat yang mulia ini aslun kabirun, adalah pokok yang sangat besar. Ini adalah usul atau asal, pokok yang sangat besar, ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka meneladani diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jelas di dalamnya dikatakan fi Rasulillah uswatun hasanah. Dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada suri tauladan yang baik. Makin merupakan pondasi pokok yang besar, asas yang sangat besar di dalam kita meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita teladani? Fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Baik di dalam perkataan-perkataan beliau, baik dalam perbuatan-perbuatan beliau, baik dalam segala kondisi beliau. Jadi segala hal, segala bidang, segala sisi, maka bisa diambil suri tauladan. Tidak hanya dalam satu sisi saja, tapi segalanya, baik perkataannya, baik perbuatannya, baik kondisi secara umum. Dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, qala Al-Hasanu qala qaumun ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah berkata suatu kaum di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum itu mengatakan, inna nuhibbu rabbana, kami cinta kepada Rabb kami cinta kepada Allah. Dan kita tentunya juga harus menyatakan cinta kepada Allah. Ketika satu kaum ini mengatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fa anzalallahu taala hadhil ayah. Maka Allah menurunkan ayat berikut ini. Itu apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikutilah saya, ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena di awal dikatakan qul, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fattabi'uni, ikutilah saya, ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Ini menunjukkan bagaimanakah ketika suatu kaum itu menginginkan dan berniat mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka Allah turunkan ayat ini supaya tahu jalan, supaya tahu cara untuk mencintai Allah yang benar bagaimana, untuk mendapatkan balasan cinta dari Allah itu bagaimana. Maka kuncinya fattabi'uni, ikutilah saya, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan bahasa mudahnya ya ikhwah, bahwasanya tidaklah benar, tidaklah pas ketika seorang hanya mengatakan wahibbullah, saya cinta kepada Allah Ta'ala, kemudian bagaimana cara mencintainya dia tidak memahami, pokoknya cinta. Tidak ada yang dibuat sosok, dibuat figur yang sudah cinta kepada Allah siapa. Jadi sesuai dengan dirinya sendiri, sesuai dengan pikirannya, sesuai dengan yaitu wawasannya dan yang lainnya. Maka tidak benar. Maka yang benar adalah fattabi'uni, ikutilah saya, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat dari Allah Subhanahu wa taala
ketika seorang mau menyatakan cinta dan cintanya pengen dibalas oleh Allah, maka harus mengikuti Rasulullah SAW. Makanya dikatakan yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian setelah memenuhi syarat fattabi'uni. Maka tidak cukup kita atau orang mengatakan uhibbullah, cinta kepada Allah saja, tapi juga harus uhibbur rasul, cinta kepada Rasul. Untuk bisa sampai kepada Allah melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang diutus kepada umat ini untuk membawa syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Fattiba'ur Rasuli sallallahu alaihi wasallam, maka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ta'assi bihi, dan meneladaninya, dalilun ala sidqi mahabbatillahi ta'ala. Ini adalah dalil atas benarnya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ingin cinta yang benar, maka harus ittiba'ur Rasul, harus mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'anna ittiba'a wal iqtida'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ittiba', karena mengikuti, wal iqtida', menjadikan teladan, bin Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasayra ala manhajihil qawimi, dan berjalan di atas manhajnya yang lurus, huwa ainut tazkiyah. Ini adalah ainut tazkiyah, sebenar-benarnya tazkiyah. Jadi tazkiyah yang benar, ainut tazkiyah, itu adalah ittiba'ur rasul, iqtida'ur rasul, wasayra ala manhaji. Ya, jadi mengikuti, meneladani, dan menjalani manhajnya, menjalani jalan yang lurus yang telah diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala yumkinul wusulu ilaiha bi ghairi ma jaa bi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak mungkin akan bisa sampai untuk mendapatkan tazkiyah ini, tidak akan mendapatkan tazkiyah ini. Dan sebelumnya dikatakan masalah cinta kepada Allah, bi ghairi ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanpa sesuatu yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak harus melalui apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah pentingnya kita itu mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kita biasa membahas dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, itu Ma'rifatur Rasul, itu mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sekarang sampaikan bagaimanakah yaitu kelompok-kelompok yang sesat. Wa yuhditsu a'immatud dhalali fi kulli zamanin, dan yuhdis, telah memperbaharui, ya, memperbaharui, kalau bahasa sekarang inovasi. Siapa yang inovasi? A'immatud dhalal, para imam-imamnya kesesatan. Fi kulli zamanin, dalam setiap zaman mereka selalu update, ya, bahasa sekarang update. Jadi kalau dulu gayanya begini, semakin berganti hari, berganti masa, gayanya lain. Ya, fi kulli zamanin, apanya yang diperbaharui, yang diinovasi, yaitu turuqan mungkarotan, cara-cara yang mungkar, cara-cara yang mungkaroh, cara-cara yang tidak benar, dengan diganti nama, dengan diganti penampilan, hakikatnya sama sebenarnya. Makin adalah mereka hanya mengupdate, bahasanya hanya memperbaiki atau mengganti casing-casingnya, tapi isinya sama. Yudda'a fiha, yang diklaim di dalamnya ketika dia mengganti, katakanlah nama organisasi, nama kelompok dan yang lainnya, maka dia mengklaim di dalamnya kelompoknya itu kelompok yang didirikan oleh a'immatud dhalal, oleh para imam yang sesat ini, annaha tuzakkin nufusa, bahwasanya kelompoknya itu, cara yang baru itu, padahal itu mungkar, itu dikatakan bisa mentazkiyatun nafs, bisa menyucikan jiwa. Wa tuhaddibul quluba, dan juga bisa menjernihkan hati. Wa tuqawwis silata billah,
dan bisa menguatkan hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila ghairi dzalika mimma yuqal, dan lain-lain dari apa yang mereka katakan dengan berbagai macam yaitu ungkapan-ungkapan yang indah, bisa mentazkiyatun nafas, menjernihkan hati, menguatkan hubungan kepada Allah dan yang lain-lainnya. Maka ini semua adalah cara-cara yang terus ditempuh oleh a'immatud dhalal. Tidak hanya itu, wa yusuna bil inqita'i 'anil jama'at, dan mereka selalu berwasiat, memesankan kepada pendukungnya, kepada generasinya, kepada pengikutnya, bil inqita'i 'anil jama'at, agar dia itu memutuskan dari jamaah, dari masyarakat, mengasingkan diri, uzlah misalkan, ya, berada di tempat yang jauh dari keramaian. Ya, dia berwasiat seperti itu, yaitu memutuskan diri dari keramaian, dari masyarakat, mengasingkan dari masyarakat. Wal khalwati, dan juga khalwat, menyendiri di suatu tempat di mana fi amakina mudlimatin, di tempat-tempat yang gelap. Nah, mereka mengatakan atau mereka menyangka ketika mereka ada suatu tempat yang terasing, jauh dari masyarakat, di tempat yang gelap, nah, seakan-akan mereka itu mudah mendapatkan apa? Mendapatkan wahyu kalau bahasa mereka. Kalau bahasa kita ya bukan wahyu, karena wahyu sudah tidak ada. Bahasa Jawanya wangsit, gitu. Ya, mendapatkan wangsit, ya bisikan-bisikan setan aslinya. Jadi mereka berkholat menyendiri gua tertentu, ya, yang gelap sekian hari dan seterusnya. Maka inilah orang-orang yang mereka itu dipelopori oleh a'immatud dhalal. Wa tardadi adzkarin khasatin, dan mereka meminta untuk mengulang-ulang zikir-zikir yang khusus. Zikir ini diungkapkan, diucapkan secara, atau zikir khusus diungkapkan secara berulang-ulang dengan jumlah sekian, bahkan ribuan, bahkan puluhan ribu, ya. Wa alfadin muayyanatin, dan lafaz-lafaz khusus, lafaz-lafaz tertentu, yuz'ama annaha tuzakki wa tuhadzibu, bahwasanya dia menyangka bahwasanya itu bisa mentazkiyah, bisa membersihkan, mensucikan, wa tuhadzibu wa turabbi an-nufusa, bisa mensucikan, bisa menjernihkan, bisa mendidik jiwa ini. Ila ghairi dzalika minad da'awi al-batilah, dan lain-lain dari hal-hal yang termasuk da'awi, dakwaan, yaitu pengakuan al-batilati yang batilah. Dan inilah yang terjadi oleh ikhwah azani wa asqullah. Maka khususnya adalah orang-orang sufi, ya, orang-orang tasawuf, maka mereka selalu berusaha menginovasi dirinya. Kalau dia mengatakan kelompoknya adalah kelompok sufi secara langsung, itu sudah langsung dikenali dengan nama tertentu, dengan punya katakanlah lambang tertentu, kemudian dia punya amalan yang khusus kelompoknya, nanti kelompok lain juga punya amalan khusus, begitu. Jadi semuanya adalah merupakan klaim-klaim yang dimana mereka itu merasa bisa sampai kepada Allah, bisa membersihkan jiwanya, menjernihkan jiwanya, dan lain-lain. Yaqulu al-allamatu Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, berkata al-allam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, tazkiyatun nufusi as'abu min ilajil abdani wa asyad. Tazkiyatun nafas, menyucikan jiwa itu adalah as'ab, lebih sulit, min ilajil abdan, daripada mengobati jasad, mengobati badan. Jadi mensucikan jiwa itu lebih susah, ya, lebih sulit daripada mengobati badan yang mungkin sedang sakit, sedang terluka. Wa asyaddu, dan lebih berat mensucikan jiwa ini daripada mengobati penyakit badan yang berat. Ada orang penyakit badan itu memang ya tidak ringan, berat. Jadi media misalkan harus katakanlah opname sekian waktu, berat. Tapi dengan beratnya dia, penyakit badannya dia, maka bisa jadi karena ada dokternya, masih punya harapan untuk bisa sembuh.
Yang penting dia istiqomah, dia sabar untuk menjalani perawatan saja begitu. Adapun tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa, ini lebih sulit dan lebih berat. Masalahnya apa? Masalahnya ringan sebenarnya. Kalau orang sakit badan, dia itu ngerti sedang sakit, sehingga pengen sembuh. Kalau orang sakit jiwa, jiwanya sedang sakit, belum tentu dia paham, belum tentu dia ngerti kalau jiwanya sedang sakit. Kalau dia tidak merasa jiwanya sakit, apakah dia akan cari obat, cari dokter? Ya tidak mungkin. Nah, inilah yang membuat sulit itu di sini oleh azani wasakumullah. Yang ringan dari pensucian jiwa adalah dosa misalkan. Ketika seseorang itu tidak merasa memiliki dosa, atau bahkan dia merasa dosanya dibandingkan dengan pahalanya jauh besar pahalanya daripada dosanya, maka dia tidak akan pernah merasakan sakitnya ketika berbuat dosa itu. Karena dia merasa dengan dosa ini dia melakukan sekian pahala, seakan-akan itu sudah hilang dosanya. Apalagi memakai dalil, ya, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sehingga kebaikan akan menghilangkan yaitu keburukan. Ya, itu memang benar, tapi pertanyaannya siapa yang menghilangkan? Yang berhak menghilangkan itu siapa? Apakah amalan kita bisa dipastikan itu menghilangkan amal buruk kita? Amal baik kita dipastikan langsung menghilangkan amal buruk kita? Tidak ada yang bisa memastikan. Kalau janjinya jelas, ayatnya jelas, hadisnya jelas, akan tetapi tidak bisa memastikannya. Maka kita mengetahui hal ini, berharap ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, mohon berdoa lagi kepada Allah, karena kita butuh kepada Allah. Yang bisa mengabulkan adalah Allah. Ketika kita berbuat baik, maka kita berharap kebaikan kita bisa menghapuskan keburukan. Kembali ke sini, bahwasanya tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa, itu lebih sulit dibandingkan dengan mengobati badan, dan lebih berat. Maka beliau katakan, faman zakka nafsahu, barang siapa yang mensucikan jiwanya birriyadati, yaitu dengan riyadah, olahraga, maksudnya bukan olahraga fisik. Ini adalah latihan-latihan rohani menurut orang-orang sufiyah, begitu tasawuf, yaitu riyadah. Riyadah itu dengan latihan-latihan rohani, zikir 1000 kali, kalau sudah bisa ditingkatkan 5000 kali, ya, zikir 1 kali nafas, dan seterusnya. Butuh latihan, itu butuh olahraga, ya, butuh olahraga. Wal mujahadati, dan juga mujahadah, ini juga istilah mujahadah dari orang sufi, ya. Mujahadahnya sungguh-sungguh, dia sungguh-sungguh supaya bisa membersihkan jiwanya, harus bersungguh-sungguh. Istilahnya mereka adalah mujahadah. Wal khalwati, dan juga khalwat, allati lam yaji biha ar-rusul, yang ini tidak datang dengan segalanya itu, riyadah, mujahadah, khalwah, itu tidak datang dari para rasul. Artinya tidak keterangan dari para rasul, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam juga. Maka bagaimanakah kondisinya ketika ada orang mentazkiyah jiwanya dengan cara-cara riyadah, mujahadah, khalwah itu, sementara tidak ada petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huwa, itu adalah kal maridi alladhi yu'aliju nafsahu bi ra'yih. Ini seperti orang yang sakit yang dia mengobati dirinya dengan pendapatnya sendiri. Dengan pendapatnya sendiri. Wa aina yaqau ra'yuhu min ma'rifatit tabib. Maka di mana letaknya atau bandingannya pendapatnya dibanding dengan ilmunya dokter. Kalau orang sakit, itu ahlinya siapa? Fisik ini, dokter pada asalnya. Makanya kalau kita sakit, kita bertanya kepada dokter. Kalau kita sakit, nggak punya ilmunya, sakit badan, sakit jasad, kemudian kita perkirakan, oh sakit saya ini, saya harus obati dengan ini, minum obat ini, dan seterusnya. Padahal tidak punya ilmu, tidak punya ilmu, maka ini tidak akan pernah selesai.
Bisa jadi bukan sakitnya semakin sembuh, tapi ya semakin parah bahkan mati. Maka dikatakan farrusulu atibbaul qulubi. Maka para rasul itu adalah dokternya hati. Ya, dokternya hati. Maka kalau kita sedang sakit hati kita, ya, sakit jiwa kita, sakit jiwa tidak selalu gendeng, ya, tidak selalu gila, ya. Artinya kita kadang-kadang ya gundah, susah, kemudian ya, sedang jiwanya mungkin sedang goncang. Maka kita harus mencari obatnya. Obatnya siapa? Yaitu para rasul, dalam hal ini adalah yang alim, orang yang punya ilmu. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu. Fala sabila ila tazkiyatiha, maka tidak ada jalan untuk mensucikannya, wa salahiha, dan untuk memperbaikinya, illa min tariqihim, kecuali dengan cara mereka, caranya para rasul, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala aidihim, dan menurut atau ditangani oleh tangan-tangan mereka. Maksudnya bagaimanakah para rasul ini memberikan solusi, memberikan jalan keluar terhadap sakit jiwa yang kita miliki. Maka solusinya adalah mereka. Wa bimahdil inqiyadi, dan memurnikan ketundukan, wa taslimi, dan kepasrahan atau penerimaan secara penuh, lahum, kepada mereka. Jadi tunduk, patuh, pasrah kepada mereka. Wallahul musta'an, dan Allah lah yang zat yang maha bisa menolong. Semata-mata memurnikan ketundukan dan kepasrahan kita kepada mereka. Selanjutnya saya mengatakan wa aidan, dan juga fajami'ul a'mali allati laisa 'alaiha amrun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mardudatun ala sahibiha. Wa aidan, dan juga fajami'ul a'mal, maka seluruh amal perbuatan allati laisa 'alaiha amrun nabi, yang tidak ada di atas amalan-amalan tersebut amrun nabi, tuntunan, ajaran, perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kalau itu dilakukan mardudatun ala sahibiha, itu akan tertolak bagi yang melakukannya. Kama qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, ay mardudun ala sahibi. Man amila amalan, barang siapa beramal suatu amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak ada di atasnya tuntunan, ajaran, perintah dari kami, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka tertolak. Maksudnya tertolak adalah mardudun ala sahibiha, tertolak bagi pelakunya. Ayyuhal ikhwah azani wa azkullah. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya setiap amalan kita yang terkait dengan din, amalan kita fid din, di dalam agama ini, itu harus dirujukkan sesuai dengan ajaran, tuntunan, perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ada satu, yaitu kata di sini atau dhamir di sini, man amila amalan laisa alaihi amruna. Itu barang siapa mengamalkan satu amalan yang tidak ada perintah, ajaran dari kami. Ini menunjukkan bagaimanakah bahwasanya yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak hanya dari beliau saja. Perintah dari kami, dari beliau salah sahabat yang utama, juga dari sahabat. Karena di dalam hadis yang lainnya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin setelahku, yaitu para sahabat. Maka kalau amalan-amalan seseorang, amalan kita, itu kemudian tidak ada landasannya, tidak ada rujukannya, tidak ada tuntunannya,
dari Rasul sallallahu alaihi wasallam atau para sahabat mardudun, maka itu tertolak. Qala al-Imam Sufyan bin Uyainah berkata, yaitu Imam Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah ta'ala, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal mizanul akbaru. Sesungguhnya Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mizanul akbar, adalah timbangan yang terbesar, tolak ukur yang terbesar, bahasa sekarang parameter yang paling besar. Artinya apa? Dikatakan oleh beliau fa'alaihi, maka diarahkan kepada beliau, diarahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tu'radul asya. Ya, tu'radul asya yaitu disodorkan, dibandingkan segala sesuatu dengan perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ala khuluqihi, apakah itu terkait dengan akhlaknya? Ketika aktivitas manusia ini melakukan berbagai amalan kegiatan yang itu mengarah kepada akhlak, maka ditimbang, maka dilihat apakah ini sesuai dengan ajaran Rasul ataukah tidak. Maka baik itu dari masalah akhlaknya beliau, wasiratihi atau di dalam perjalanan beliau, wahadyihi atau di dalam petunjuk-petunjuk beliau. Maka dikatakan di bagian akhir oleh beliau, oleh Imam Sufyan ibnu Uyainah, fama wafaqaha fahuwal haqqu. Maka apa saja yang itu sesuai, apa saja yang itu sejalan, apa saja yang itu selaras, maka itu adalah sesuatu yang hak, sejalan dengan sunnah Rasul, sejalan selaras dengan sunnah Rasul, sesuai dengan sunnah Rasul, maka itu hak. Sebaliknya wama khalafaha fahuwal batil. Maka apa saja yang menyelisihinya, menyelisih dari sunnah Rasulullah SAW ini, fahuwal batil, maka itu tertolak atau dia itu batal. Nah di sini oleh ikhwah a'azzani wazallah, inilah al-mizanul akbar. Inilah timbangan yang besar. Jadi tidak bisa kita ketika urusannya din, urusannya agama ini kemudian kita membuat aturan sendiri-sendiri. Harus dikembalikan kepada aturan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di akhir bagian kaidah yang keempat ini, maka dia mengatakan walihada, oleh karena itulah wajaba ala man arada tazkiyatan nafsihi ayyujahida nafsahu ala tibai. Oleh karena itu wajib bagi siapa saja yang menginginkan mensucikan jiwanya, ayyujahida nafsah, hendaklah dia itu bersungguh-sungguh untuk mendidik, untuk mengkondisikan jiwanya dengan cara apa? Ala tibai, dengan cara ittiba, dengan cara mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal iktida, dan juga meneladani. Maka ketika seperti itu kita harus berusaha bagaimanakah mengikuti yang kita anut itu, yang kita jadikan sandaran, yaitu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, wal hadru minal muhdatsati wal mukhtara'ati wat taraiki al mubtada'ati. Maka kita harus waspada, kita harus hati-hati dari perkara-perkara yang muhdatsat, perkara-perkara yang baru, wal mukhtara'at, perkara-perkara yang diada-adakan, wat taraik, dan jalan-jalan mubtada'at, jalan-jalan yang diada-adakan yang bid'ah. Allati yadda'i arbabuha, yang mengaku-ngaku arbabuha, yaitu pemiliknya, maksudnya di sini pelopor-pelopornya, pencetus-pencetusnya, yang mereka mempelopori hal yang bid'ah ini, hal yang mengada-ngada ini, mereka mengatakan apa? Annaha tuzakkin nufusa, bahwasanya itu adalah
bisa mensucikan jiwa. Maka kita harus waspada, harus hati-hati dengan seruan-seruan, dengan ajakan-ajakan, dengan rayuan-rayuan. Kita itu jangan memikirkan masyarakat, kita itu jangan memikirkan ini dan itu. Sudahlah, kita itu yang penting pokoknya harus dekat dengan Allah. Awalnya mungkin bahasanya manis, bahasanya itu Masya Allah, tapi ujung-ujungnya ternyata dia mengajak kepada cara-cara yang tidak disyariatkan. Apakah misalkan dia mengadakan yang namanya uzlah rombongan, ya, di gunung misalkan. Sebelum itu harus mengumpulkan dana sekian, ya, nanti di sana sudah diberi modul, kita akan ada amalan harian. Setiap pagi setelah sholat subuh kita akan baca ini sekian kali, dan seterusnya. Maka kembali kepada hadis, man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Maka siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu tertolak. Maka disinilah pentingnya kita mencari yang namanya figur, sosok, panutan dan suri tauladan. Dan ini sudah dipahami oleh orang-orang yang dia bekerja dalam bidangnya. Antum ketika katakanlah bidang antum misalkan dalam ilmu umum, katakanlah bidang apakah itu teknik, apakah itu pertanian, apakah itu kedokteran, pasti ketika antum belajar itu antum akan mendapati ada orang yang ingin antum seperti dia, meskipun kadang berganti-ganti. Awalnya ketika baru kuliah ada sekian dosen yang mengajar misalkan, wah ini dosen yang kayaknya yang paling bagus ini. Antum berusaha bagaimanakah konsentrasi kemudian mengikuti dia. Ternyata nanti semester berikutnya ada yang lebih baik, ganti ikut dia. Ganti-ganti dan seterusnya. Karena antum pengen yang terbaik. Maka yang terbaik fid din, yang terbaik di dalam masalah din untuk kita jadikan panutan, tiada lain adalah Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Inilah al-qaidatur rabi'ah.